Ya, dunia pendidikan menjadi salah satu bidang yang berpeluang untuk menimbulkan tingkat stres yang tinggi selama pandemi COVID-19. Tidak hanya bagi siswa, namun juga bagi orang tua. Yang terburuk, beberapa pekan lalu, seorang siswa asal Goa, Sulawesi Selatan bunuh diri lantaran tertekan karena banyaknya tugas online yang harus dikerjakan. Pembelajaran jarak jauh menjadi pilihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melangsungkan proses belajar mengajar di tengah pandemi. Selama belajar daring ditetapkan, banyak orang tua mengeluh lantaran stres saat mendampingi anaknya belajar. Tak hanya orang tua, siswa yang harus belajar dari rumah pun mengalami sejumlah tekanan bahkan stres. Tak tanggung-tanggung, seorang siswi kelas 11 berinisial MI di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan nekat bunuh diri pada 17 Oktober lalu. MI memilih bunuh diri dengan meminum racun lantaran stres menghadapi banyaknya tugas sekolah online yang harus dikerjakan selama belajar dari rumah. Hal ini diperparah dengan kondisi kediamannya yang berada di pedalaman, sehingga sulit mengakses internet. Dan dia yang bersangkutan sering curhat kepada teman-teman sekolahnya terkait dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan melalui online. Yang karena desa menuju adalah terpencil dari dataran tinggi dari Kabupaten Goa, sehingga jaringan sering putus jaringan. Menanggapi peristiwa ini, Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia Muhammad Ramli Rahim meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengevaluasi beban tugas siswa selama belajar online. Dikutip dari cnnindonesia.com, Ramli menyebut peristiwa siswa bunuh diri di Kabupaten Goa merupakan alarm peringatan kepada pemerintah bahwa pemberian tugas online di masa pandemi mampu memberikan dampak serius kepada siswa. Ramli menambahkan, kepala sekolah dan guru konseling seharusnya ikut berperan dalam mengukur beban yang dialami siswa ketika menerima tugas sekolah. Guru juga diharapkan mampu memetakan kemampuan siswa sebagai standar pemberian tugas agar tidak ada siswa lainnya yang depresi karena banyaknya tugas dan sulitnya akses internet. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya, adakah yang salah dengan sistem pembelajaran jarak jauh? Apakah kurikulum PJJ memang solusi terbaik bagi dunia pendidikan di masa pandemi ini? Dan apa kemudian yang perlu diperbaiki? Saya masih bersama dua jurnalis senior, Revolusi Riza, Wapemret CNN Indonesia TV, dan Elvan Dhani Sutrisno, Wapemret Detik.com. Mas Revo, kalau kemudian PJJ ini sampai menimbulkan korban jiwa, ada 3 anak-anak kita yang kemudian menjadi korban karena harus menjalani PJJ. Kalau dari pengamatan media itu sebetulnya problemnya di mana, Mas Revo? Ya, ini kan memang hal baru ya Mbak Eva buat kita ya. Kita sama sekali tidak pernah mempersiapkan kondisi major seperti ini gitu, bahwa ada masa berkepanjangan yang sehingga membuat aktivitas kita semua itu freeze ya. Perekonomian kita freeze, kemudian pendidikan lah ini juga menjadi freeze gitu. Akhirnya kita semua mencari solusi kan bagaimana yang terbaik. Pengajaran itu dunia belajar mengajar itu memang akhirnya menempuh pendidikan jarak jauh. Tapi seperti kita tahu pendidikan jarak jauh ini banyak banget lah nggak persoalannya gitu. Mulai dari persoalan infrastruktur, kemudian kemampuan dari pengajarnya, kemudian bagaimana kemampuan finansial dari murid dan orang tua murid dan sebagainya. Nah, ini menimbulkan banyak turunan-turunan masalah sebenarnya. Termasuk juga bagaimana kemudian guru-guru ini jika memberikan tugas-tugas yang kita tahu kan di Goa kemarin karena tertekan banyak tugasnya tidak terselesaikan, kemudian infrastrukturnya nggak cukup, tidak memadai, membuat muridnya akhirnya tertekan depresi. Nah, ini PR sebenarnya. Dan kita sih berharap kan pendidikan dan kebudayaan bisa mencari solusi yang terbaik lah untuk dunia pendidikan kita tengah pandemi ini, Mbak Eva. Oke, kalau kemudian ada yang layak kemudian untuk diperbaiki, menurut Mas Revo, first thing first-nya itu di mana? Kan tadi kan ada beberapa problem gitu ya, misalnya masalah infrastruktur, kemudian kompetensi guru, kemudian juga masalah penyerapan siswa. Kalau melihat dari
peristiwa kemudian rentetan 8 bulan anak-anak kita mengikuti jalannya pembelajaran jarak jauh ini. Ini dari mana dulu sebetulnya yang patut diperbaiki? Ya semua sektor harus diperbaiki Mbak Eva. Nggak mungkin kita bergantung pada satu sisi aja ya, karena ini memang PR besar buat kita itu, karena kita belum tahu pandemi ini sampai kapan akan berakhir kan. Jadi semester 2 misalkan, maksudnya semester genap nanti juga kemungkinan masih akan berlaku seperti ini kan. Dan mumpung masih ada waktu, sebaiknya semua lini apakah meminta pertimbangan dari ahli-ahli psikologi gitu untuk membuat kondisi ini semakin memperhatikan kesehatan mental dari siswa gitu. Termasuk juga memperbaiki infrastruktur. Kalau infrastruktur sepertinya memang sekarang pemerintah sudah menggenjot ya, ada dana 7,2 triliun kan yang dibutuhkan untuk perbaikan untuk sistem pendidikan jarak jauh ini. Oke, apakah ini artinya memang kelihatannya pembicaraan atau masukan dari beberapa pihak ini memang masih kurang begitu banyak begitu ya untuk mengatur satu kurikulum pembelajaran jarak jauh yang kemudian terbaik dan masih bisa akomodatif begitu ya bagi siswa dan juga tentunya guru dan siapapun pihak yang kemudian terlibat dalam masalah pendidikan ini? Ya, memang ya harus dilihat dari banyak sisi ya Mbak Eva, dan ini PR ya, bagaimana kita memperhatikan bukan hanya siswa tapi juga gurunya misalnya. Karena sebenarnya kan inti dari pendidikan ini kan bagaimana pengajaran ini kan sebenarnya memang paling efektif itu kalau bisa ketemu ya. Daring aja, kalau misalkan kita rapat secara daring atau kita melakukan talk show seperti ini kan rasanya memang kurang greget gitu ya. Tapi bagaimana lagi, memang kondisi pandemi yang membuat kita harus menjalani hal-hal seperti ini ya. Yang pasti memang rasa-rasanya begini, kalau misalkan tugasnya terlampau banyak mungkin harus dikurangi. Nah ini kan bisa menjadi evaluasi selama 6 bulan berjalan, atau paling tidak sekarang berapa nih, dari Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan ya, 4 bulan di semester gasal ini ya. Kan dari kalau misalkan dihitung dari Maret berarti kan ada 7 bulan, 8 bulan yang bisa kita jalani evaluasinya gitu. Di mana kekurangannya. Kalau infrastruktur itu bisa dikejar, tapi kan yang paling utama itu sebenarnya adalah kesehatan mental dari siswanya. Oke, Mas Elvan, kesehatan mental dari siswanya dan juga mungkin pendampingnya ya, apakah kemudian itu juga dilihat menjadi salah satu titik krusial dalam efektivitas pembelajaran jarak jauh ini? Oke Mbak Eva, saya bicara mewakili orang tua murid bisa. Jadi saya setiap hari sebelum berangkat kerja itu nemenin anak-anak saya sekolah. Jadi saya punya cerita menarik soal belajar daring ini. Yang pertama, anak saya itu naik kelas tanpa sekolah. Jadi dia di rumah aja tahu sekolah, di rumah daring tahu-tahu naik kelas. Itu hal baru dan saya tidak pernah, waktu zaman saya nggak akan kejadian kayak gitu. Kemudian yang kedua, kuota internet saya bengkak. Jadi saya tuh biasanya 20 giga cukup, begitu sekarang tuh nggak tahu entah berapa mungkin 100 ada kali, entah berapa giga, pokoknya berkali-kali lipat. Ya bersyukur saya bisa gitu untuk membeli kuota gitu. Nah isunya adalah masyarakat kita ini kan luas ya. Maksudnya dari dan mungkin ada sebagian dari kita yang tidak bisa untuk mengeluarkan sebanyak itu. Yakinlah kok ini cost gitu, sangat high cost. Belajar daring itu high cost. Kenapa? Karena gadget itu juga nggak semua pegang, kemudian network itu juga mahal gitu. Jadi selain punya gadget harus punya jaringan dan lain-lain. Ya itu secara infrastruktur seperti tadi Mas Revo sampaikan memang bisa dikejar. Ya kalau punya komitmen mau keluar spending dana, walaupun lagi pandemi juga, ada untuk pandemi, ada untuk daring, ya oke kejar. Isu utamanya adalah yang saya sebagai orang tua juga sebagai jurnalis pertanyakan adalah efektivitas dan kualitas gitu. Oke lah secara efektivitas mereka sekolah setiap hari. Mereka berhadapan, kalau ada sekolah ada dua nih yang saya amati. Pertama sekolah yang daring benar-benar 100%. Jadi dia online
dengan gurunya langsung bicara segala macam, ngasih tugas dikerjakan bareng seperti sekolah biasa. Satu lagi yang model yang kasus yang tadi disampaikan, rupanya dia dikasih tugas. Jadi harinya sebentar ngasih tugas, besok daring ngumpulin tugas, diskusi. Sistem ini saya rasa tidak efektif karena ini pasti akan membebani siswa. Sekolah yang zaman ngasih PR itu adalah sekolah zaman dulu. Mestinya sekolah zaman sekarang itu bukan seperti itu. Nah, ini menurut saya adalah PR besarnya Mendikbud. Ya mudah-mudahan kalau masih dipercaya ya, setelah kan ada kabar santer mau ada apa gitu. Nah itu kalau memang dia itu punya komitmen sebagai Menteri Pendidikannya, mestinya yang ini dipikirkan adalah kurikulum. Karena Pak Yusuf Kalla, Ketua PMI kita, mantan Wapres, itu menyatakan bahwa pandemi ini akan selesai mungkin tahun 2022, baru selesai 100%. Karena vaksin, kemudian vaksinasi bertahap segala macam, X 1 atau 2 tahun, baru nanti akan normal. Untuk kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya segala macam, pasti itu akan paling belakang untuk bisa tatap muka 100%. Karena resikonya lebih besar. Nah untuk itu harus ada sebuah sistem kurikulum yang dibangun yang bisa memberikan pendidikan yang komprehensif, efektif, dan benar-benar tujuan untuk mencerdaskan bangsa. Itu undang-undang dasar ya. Itu harus benar-benar tercapai. Nah ini saya rasa sekarang mungkin sudah mulai di upgrade, tapi kan belum ada tuh sus yang memang komprehensif. Ya pikirkanlah karena sebenarnya ini sudah dari bulan Maret ya, dan sekarang sudah November, dan kita masih punya PR cukup lama untuk sampai bebas dari pandemi. Iya sampai 2022 begitu ya kalau menurut Pak Yusuf Kalla. Pak JK. Nah ini Mas Elvan sempat mention soal sosok Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim. Mas Revo, saya ingin minta komentar Anda. Kalau kita bicara sosok Nadiem Makarim, dia adalah tokoh milenial. Kemudian tokoh milenial kenapa? Karena memang dia salah satu orang yang kemudian menonjol di saat era disrupsi teknologi. Kemudian saat ini kita ada disrupsi pandemi. Apakah kemudian pengalaman dia sebagai seorang yang sangat tahan banting dengan yang namanya istilahnya disrupsi ini kemudian tidak bisa diaplikasikan dalam bentuk kebijakan di Kementerian Pendidikan pada saat pandemi COVID-19 ini, Mas Revo? Ya, tugas dari leader itu kan sebenarnya adalah membawa timnya itu bisa bekerja dengan baik, Mbak Eva. Tapi membuat kebijakan gitu. Jadi artinya sebenarnya kita tidak bisa bertumpu hanya pada Nadiem Makarim gitu. Kita tahu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini termasuk salah satu kementerian yang yang sangat-sangat jaringannya itu sampai ke desa-desa lah, sampai ke misalnya SD gitu kan, di satu desa itu kan SD bisa banyak gitu ya di negeri itu. Artinya sebenarnya kalau misalkan melihat struktur dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka bisa memberi masukan-masukan gitu kepada menterinya. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya kalau misalkan Nadiem Makarim cukup, artinya gini, dari level yang bawah gitu ya, dari level bawah ke atas itu ada masukan, dan Nadiem sebagai sosok milenial yang kita tahu dia sukses dalam beberapa perusahaannya gitu ya, itu bisa membawa gerbongnya lebih saling bisa sinergi sehingga berkolaborasi sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pas gitulah. Dan itu yang kita harapkan sebenarnya, Mbak Eva. Bagaimana Nadiem dengan pengalamannya mengembangkan usaha di bidang IT dan kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kita tahu strukturnya sudah cukup mengakar di daerah-daerah gitu. Tinggal bagaimana implementasinya. Nah, memang kalau misalkan kita berharap dalam 6 bulan gitu ya mencari infrastruktur yang mapan untuk pendidikan tentu akan susah gitu. Tapi kita berharap di sisa waktu yang ke depan gitu ya itu ada perbaikan-perbaikan yang cukup signifikan gitu. Infrastruktur sudah di beberapa tempat, bahkan ini Pak RW saya misalnya gitu ya, saya tinggal di Depok gitu, ketua RW saya kemarin baru memberi kabar ke grup RW gitu bahwa di balai RW sudah terpasang internet gratis gitu, misalnya wifi gitu. Jadi misalkan ada peserta didik yang tidak memiliki internet memadai di rumah bisa melakukan belajar dari balai RW. Nah ini kan sebenarnya juga salah satu bantuan dari
dari pemerintah dan ada pemberdayaan dari masyarakat. Nah ini yang sekarang menjadi PR. Dulu sebenarnya di kementerian sebelumnya ketika Kementerian Kominfo di zaman Tifatul Sembiri kan juga sempat membuat program internet 1000 apa dulu ya istilahnya yang pasang internet sampai ke desa-desa gitu. Artinya sebenarnya jaringan infrastrukturnya sudah relatifly mencukupi, tinggal di beberapa titik yang pedalaman-pedalaman yang masih harus diperbaiki gitu. Ini PR-nya itu ya. Tapi kan kalau kita lihat secara tidak berapa persen ya. Saya lupa angka pastinya, tapi kalau SD itu sekitar 17.000 atau berapa gitu ya yang belum terpasang internet gitu ya kalau desa berapa ribu gitu Mbak Eva. Kalau itu berkaca pada seluruhan wilayah Indonesia yang sedemikian luasnya kan sebenarnya angka yang relatif sebenarnya tidak begitu besar, tapi harus dikejar gitu ya. Karena pendidikan ini kan hak semua anak bangsa. Oke, kalau tadi Mas Elvan catatannya adalah sistem kurikulum, kalau menurut Mas Revo terkait dengan bagaimana kemudian menjalankan pendidikan di saat pandemi ini, PR-nya di mana Mas Revo? PR-nya masih sekali kalau menurut saya, banyak sekali. Okay. Tadi walaupun angkanya relatif kecil kalau melihat keseluruhan negara Indonesia, tapi masih ada ribuan gitu yang belum terkoneksi dengan internet. Itu PR gitu. Kemudian bagaimana dana yang dikucurkan pemerintah 7,2 triliun untuk infrastruktur, semoga bisa merata di semua lini gitu ya. Dan sekarang menjadi PR kita untuk mengawasi sampai K7,2 itu bocor gitu ya. Bocor 10% itu kan lumayan besar gitu. Ya, kalau 7,2 triliun. Nah ini pengawasan dari kita itu PR selanjutnya. Dan bagaimana kemudian meningkatkan kemampuan guru untuk melakukan pengajaran jarak jauh. Karena tidak semua guru juga familiar dengan teknologi informasi misalnya, itu juga masih PR gitu. Belum lagi dari sisi muridnya gitu. Belum lagi dari sisi muridnya bagaimana apakah punya gadgetnya atau tidak gitu kan. Kita mungkin agak lebih beruntung gitu ya ketika anak-anak kita tidak punya gadget, kita masih bisa carikan gitu, bisa membelikan. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang ekonominya masih di bawah. Okay. Ini juga PR gitu Mbak Eva. Belum lagi nanti bagaimana siswa-siswa itu mengoperasikan gadgetnya. Banyak. Kemudian tadi yang disampaikan Mas Elvan gitu ya, soal sistem pengajarannya, soal sistem penilaiannya, tugasnya, ini masih PR besar gitu. Dan saya pikir ini momentum gitu ya. Kita walaupun kita berharap pandemi ini segera hilang gitu ya, tapi ini bisa menjadi pelajaran dan menjadi presiden kalau misalkan di lain waktu ke depan kita membutuhkan proses pengajaran jarak jauh karena situasi yang berbeda gitu ya. Oke. Tapi paling tidak kita udah punya guidance-nya. Gitu. Ya. Oke, baik. Berbagai catatan tadi semoga kita harapkan bisa segera dicarikan solusinya tentunya ya oleh Menteri Pendidikan kita saat ini, Pendidikan dan Kebudayaan kita saat ini. Terima kasih sekali lagi Mas Revo dan juga Mas Elvan sudah menemani saya untuk mengulas beberapa hal terkait pandemi COVID-19 sejauh ini. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Ya, dan sesaat lagi di CNN Indonesia Prime News, Minggu siang beberapa wilayah dilaporkan mengalami pemadaman listrik. Pemadaman ini mengakibatkan beberapa usaha rumahan harus berhenti hingga listrik kembali menyala. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali usai jeda, tetap bersama kami.